Hai, perkenalkan, nama aku Anum Fatina Farida. Orang di sekitarku biasa memanggilku Anum. Kini aku duduk di kelas 12. Kata ibu, arti dari namaku adalah hadiah dari Tuhan yang mempunyai kecerdasan dan tiada bandingnya. Namaku indah bukan? Tapi hidupku tak seindah namaku. Aku terlahir dari keluarga yang biasa saja. Ayahku seorang peternak dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku adalah anak satu-satunya yang menjadi satu-satunya harapan keluarga. Ayah dan ibuku berharap aku bisa menjadi orang yang sukses dan berhati mulia di masa depan. Begitu pula aku tidak mau mengecewakan ayah dan ibuku. Aku berjanji terhadap diriku, masa depanku akan secerah mimpi ayah dan ibuku. Anakku sayang, jika masa depan nanti Anum menjadi orang yang sukses, tetap berhati mulialah kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana rezeki yang Anum dapatkan, terdapat hak yang seharusnya mereka dapatkan juga. Dan jangan lupa, selalu ingat kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Entah berapa kali ibuku berkata seperti itu, namun aku tidak akan pernah bosan untuk mendengarkannya. Kata-kata ibulah yang menjadi motivasiku untuk terus berjuang menggapai mimpiku. Ya, mimpi. Semua orang berhak mempunyai mimpi, termasuk seorang anak peternak. Tak siapalah Bu yang menyebarin berita itu. Bapak hanya berharap kebohongan itu segera terungkap. Kebohongan apa, Pak? Tidak ada apa-apa. Sudah Anum segera bersihkan badan, lalu belajar untuk sekolah esok hari. Rasa curiga mulai timbul. Begitu pula masalah hidupku yang kini mulai berdatangan. Bapakku menuntutku untuk terus bersekolah. Entah dari mana uang itu didapatkan untuk membayar biaya sekolahku. Bapakku memang hebat, bisa membiayai sekolahku dari aku SD hingga saat ini. Walaupun beliau hanyalah seorang peternak, bapakku selalu bilang, Bapak nggak akan keberatan dengan biaya sekolahmu, Num. Bapak akan terus berjuang untuk mendapatkan uang agar kamu bisa terus sekolah. Tujuan Bapak menyekolahkanmu selain agar kamu menjadi pintar, juga agar kamu mempunyai tata krama yang baik. Jadilah anak yang baik, Num. kata-kata itu pula yang menjadi penguat diriku jika aku terjatuh dalam lubang. Sejauh ini, aku belum pernah terjatuh dalam lubang yang sangat dalam. Dan aku juga tidak menginginkannya. Kini hal itu pun terjadi tanpa aku sangka. Aku ditawari guruku untuk bersekolah di universitas terbaik di negeri ini. Sekolah yang mempunyai berjuta lulusan terbaik pula di negeri maupun dunia. Sekolahnya memang gratis, namun terletak di kota yang berbatasan dengan desaku. Tapi hal itu tak memberatkan bagiku. Yang aku pikirkan selagi gratis, itu artinya aku masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Aku yakin semua orang juga berpikiran sama sepertiku. Karena gratis adalah segalanya. Tak perlu mengeluarkan harta yang kita punya, tapi kita mendapatkan apa yang kita mau. Aku pun langsung bergegas pulang untuk mengasih tahu tawaran yang guruku kasih kepada orang tuaku. Sesampainya di rumah, aku menyaksikan hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bapakku tergeletak di halaman rumahku. Aku yang tidak tahu apa-apa langsung memanggil ibuku yang berada di dalam rumah. Bu, ibu, bapak kenapa, Bu? Ibu pun terkejut melihat bapak yang sudah tergeletak di tanah. Aku pun meminta warga sekitar untuk mengantarkan bapak ke klinik terdekat. Maaf Bu, dikarenakan alat medis di klinik ini yang terbatas dan dengan kondisi bapak yang sudah memburuk, kami pihak klinik menyarankan untuk membawa bapak ke rumah sakit di kota yang mempunyai alat medis lebih lengkap sehingga bapak bisa mendapatkan perawatan dengan baik. Tanpa pikir panjang, ibu langsung mengikuti saran dari dokter. Bu, bagaimana dengan biayanya? Ibu tidak memikirkan itu, Num. Yang ibu pikirkan saat ini hanyalah kesembuhan bapakmu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya harus menyampaikan berita duka ini, bahwa bapak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saya turut berbelasungkawa untuk keluarga bapak. Semoga semua amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kini, aku sedang terjatuh dalam lubang.
Aku melihat ibu menangis, membuatku semakin dalam di lubang ini. Entah bagaimana aku bisa keluar dari lubang ini dan memulihkan semua kondisi ini. 2 minggu sudah, aku melewati hariku tanpa seorang bapak. Rasanya hampa, seperti hidup tanpa adanya tujuan. Tetapi aku harus menjalankan keseharianku dengan baik tanpa adanya beban. Sampai saat ini, aku tidak mengetahui jelas alasan bapakku meninggal. Setiap aku tanya kepada ibu, "Bu, Anum hanya sekedar mau tahu sebenarnya kenapa bapak bisa meninggal, Bu?" Maaf Anum, kalau harus mengingat lagi masa itu, ibu tidak sanggup. Ini sudah takdir. Kini aku memberanikan diri untuk menanyakannya lagi. Ku berharap ada perubahan dari jawaban ibu. "Bu, Anum mau bertanya yang kesekian kalinya, Bu. Anum tidak bermaksud untuk membawa ibu ke masa itu. Anum hanya ingin mengetahui jelas. Bu, kenapa bapak bisa meninggal? Apa bapak mempunyai penyakit yang bapak sembunyikan dari Anum?" Kulihat telepon masuk ke HP ibu. Tertera nomor yang tidak ibu simpan, membuat ibu penasaran untuk mengangkatnya. Ibu keluar rumah untuk menjawab telepon dari nomor yang tidak dikenal. Beberapa menit kemudian, ibu kembali masuk ke dalam rumah. Raut wajah ibu berbeda dengan sebelumnya. Kini muram dan tertunduk ke bawah. Ibu pun masuk ke dalam kamarnya. Aku yang penasaran segera menyusul ke kamar ibu. Ternyata nomor yang tidak dikenal itu dari rumah sakit, di mana tempat terakhir kalinya bapak menghembuskan nafas, dan tempat terakhir kalinya aku melihat bapak. Kini masalah baru menimpa kami. Kami harus membayar biaya bapak selama bapak di UGD. Tidak ada hitungan hari, bahkan jam. Bapak hanya bertahan beberapa menit saja. Aku merasa kesal kepada pihak rumah sakit itu. Seharusnya mereka tahu bahwa kami adalah rakyat biasa yang makan saja terbata-bata. Aku yang tidak mau membebani ibuku lagi, segera kupecahkan tabunganku. Seketika kamarku berceceran dengan uang pecahan. Ibu yang kaget langsung menuju kamarku. "Bu, pakai uang ini untuk membayar biaya rumah sakit bapak." Merasa bebannya hilang sedikit, menghembuskan nafasnya. Terima kasih Num, ibu terima. Esok harinya sepulang aku sekolah, aku melihat ibu yang sedang berjabat tangan dengan seorang pemuda laki-laki. Rupanya ibu menjual semua hewan ternak bapak kepada pemuda lelaki itu. Aku yang tidak tahu atas dasar apa ibu menjual hewan ternak, hanya itulah satu-satunya peninggalan yang bapak punya. Tetapi aku tidak akan menanyakannya sekarang. Aku mengikuti apa yang ibu mau. Malamnya, aku dan ibuku pergi ke rumah sakit di mana bapak ditangani. Kami berdua pergi menggunakan angkutan umum. Aku berbincang sedikit dengan ibuku masalah kelanjutan sekolahku. "Bu, Anum lupa bilang kalau Anum ditawari guru Anum untuk melanjutkan sekolah di PTN terbaik di negeri ini, Bu. Sekolahnya pun gratis. Ya, memang sekolahnya terdapat di luar kota yang berbatasan dengan tempat tinggal kita sekarang. Apa ibu bersedia mengizinkan Anum untuk bersekolah di sana, Bu?" Tanyaku dengan harapan ibu mengizinkan. Num, biar ibu beritahu kejadian yang sebenarnya. 1 hari sebelum bapak meninggal, bapak memberitahu ibu bahwa bapak tertipu dengan salah satu konsumennya. Konsumen itu menyebar berita bohong terhadap hewan ternak bapak. Semenjak itu, hewan ternak milik bapak menjadi sepi pembeli, hingga akhirnya ibu harus menjual semua hewan ternak bapak dengan harga yang sangat murah sekali, agar tetap ada pembeli yang mau. Mendengar jawaban dari ibu, aku terdiam beberapa menit. Kemudian, ada seorang ibu yang menyamperi kami berdua. Ibu itu terlihat sangat baik dan berwibawa. Bu, sebelumnya maaf tadi saya mendengar percakapan ibu dengan anak ibu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami ibu. Kalau boleh saya membantu ibu, saya bersiap untuk membiayai anak ibu bersekolah di PTN yang adik inginkan. Saya dengan senang hati ingin membantu kalau ibu dan adik menerima bantuan dari saya. Saat itu yang aku lakukan hanya terdiam. Aku mendengarkan ibu itu berbicara. Rasanya aku ingin menerima saja,
tetapi aku tidak tahu apa yang akan ibu jawab. Dan ya, ibuku menerima tawarannya. Tanpa aku sangka, aku pun tidak tahu semalam aku mimpi apa, tetapi ini adalah sebagian dari hoki yang ada di hidupku. Kata ibu, ini sudah takdir, Tuhan memang baik, Tuhan memang adil. 5 tahun kemudian. Hai, ini masih orang yang sama kok. Yap, aku Anum. Kini aku sudah memiliki perusahaan sendiri di ibu kota negeri ini. Rasanya aku tidak percaya bahwa aku bisa sampai saat ini. Dan ini berkat kedua orang tuaku yang mendoakan aku sampai aku bisa seperti ini. Pak, Anum datang pak. Pak, lihatlah ini pak. Anum sudah mempunyai perusahaan sendiri. Bisa dibilang Anum sudah sukses. Tapi Anum tidak akan pernah lupa pesan Bapak untuk selalu menjadi orang yang baik. Terima kasih Pak sudah mengajarkan Anum hal-hal baik. Terima kasih Pak sudah mengajarkan Anum hal-hal baik. Ucapku di depan tempat istirahat Bapak. Hidup memang tidak selalu lurus. Dengan begitu kita bisa menjadi hebat apabila bisa melewatinya. Tetap semangat teman, melewati hidup ini yang penuh dengan rintangan.